Kalau dari Gubernur Aceh bilang, korban jiwa bertambah mungkin bukan karena bencananya, tapi karena kelaparan. Memilukan ya, Mas? Ya, sangat memilukan sekali. Tadi malam saya telepon keluarga di Aceh Tamiang, kondisinya masih berat sekali, sangat-sangat berat. RSUD itu baru dibersihkan tadi malam, dan ini 2 minggu pasca bencana, dan infrastruktur publik utama itu lumpuh. Ini belum lagi desa-desa di Aceh Tengah, 76 jembatan putus, tidak ada satupun yang bisa mengakses di sana, kecuali lewat udara. Dan juga nggak banyak helikopter dan bantuan yang masuk. Jadi korban tolong korban itu benar adanya. Saya bisa konfirmasi dengan sangat-sangat jelas. Korban, tolong korban. Iya. Anda lagi mau bilang pemerintah kemana? Bahkan ya Basarnas itu minta air ke warga. Jadi Basarnas pun nggak ada air putih, nggak ada air minum. Kondisinya di beberapa tempat. Jadi ini ada problem besar saya kira penanganan bencana ya. 2 minggu itu kan golden time ya. Saat dimana pertama logistik harus masuk, yang kedua memastikan infrastruktur publik itu bisa diperbaiki agar bantuan bisa masuk, dan itu belum terjadi. Ini belum lagi kita bicara soal banyak yang belum terjangkau ya, sehingga banyak yang masih kelaparan. Saudara saya itu ya makan mie dibagi-bagi, dan kalau ini kondisinya nggak membaik ya, rasanya negara tidak adil, tidak hadir di saat masyarakat sulit. Anda mempertanyakan leadership pemerintah? Sangat. Prabowo ini lost dia. Prabowo datang ke bencana, lokasi bencana, yang disampaikan justru soal sawah yang rusak, rehabilitasi bisnis yang rusak. Memang itu penting. Tapi di titik ini, 2 minggu pertama ini yang harus dilakukan adalah barang itu masuk ke lapangan. Obat-obatan itu masuk. Jangan hanya pencitraan. Banyak daerah itu nggak ada shelternya, rumahnya hilang. Mau kemana? Shelter nggak ada. Syukur-syukur mungkin ada saudara yang bisa diinapi, atau sebagian mungkin bersyukur punya motor, punya mobil pindah ke kota lain. Yang nggak punya gimana? Ini saya nggak berlebihan. Saya nggak berlebihan. Keluarga saya kena karena bencana ini. Dan ada leadership yang buruk dari pemerintah saat ini. Dan kita tahu ya, saat bencana terjadi, leadership itu jadi kunci. Dan nggak cuma korban bencananya, tapi Ya. ternyata tadi yang Mas Media ceritakan berdasarkan cerita dari keluarga Mas Media, mereka yang terdepan seperti Basarnas juga ternyata kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hariannya mereka seperti minum, sementara mereka harus terus berjuang menolong korban, mencari korban jiwa. Saya harus angkat topi untuk para relawan, termasuk Basarnas, BNPB yang di lapangan. Mereka berjuang luar biasa. Tapi ya secara struktural kita harus sadari juga, ini adalah tabur tuai. Anggaran Basarnas dipotong, BNPB dipotong. Dan saat kondisi sulit inilah kita merasakan dampak dari kebijakan sistemik itu.